Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Bagaimana sahabatnya? Bagaimana kabarnya sahabat semua di sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan berbahagia. Mungkin di antara teman-teman yang menonton video ini, baik yang live secara langsung di Instagram, siaran tayangan ulangnya di IGTV, maupun siaran tayangan ulangnya di channel YouTube, maupun juga di audionya di Spotify, semoga dalam keadaan sehat. Dan andai kata mungkin sahabat semua sedang dalam keadaan sedang dipulihkan, karena sekarang varian Delta ini kan membuat semakin banyak ya teman-teman yang perlu beristirahat lebih panjang, menjalani isolasi mandiri sekitar 10-14 hari di rumahnya. Semoga dalam keadaan sehat, semoga selalu bersemangat, karena ya imun tubuh yang baik salah satunya bisa kita dapatkan dengan cara bersemangat dan tentunya melihat yang hijau-hijau. Makanya saya bikin rubrik ngobrol sore urban farming ini, dan ada channel YouTube-nya saya juga di Rumah Hijau Net. Silakan teman-teman mampir ke sana. Siapa tahu ada hal-hal menarik, hal-hal yang menyegarkan mata dan kemudian menginspirasi yang bisa teman-teman adopsi melalui kegiatan urban farming yang saya lakukan dan saya dokumentasikan di sana. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Wih, sudah ada Bang Daniel Silaban. Apa kabar Bang? Semoga selalu sehat dan lancar segala aktivitasnya. Baik, sahabat semua. Sore hari ini, nggak sore sih sebetulnya, sekitar ya pagi-pagi sekitar jam 10 menjelang jam 11 itu saya menerima WhatsApp dari adik kelas saya. Jadi adik kelas saya ini bertanya, "Bang, saya punya saudara, punya sepupu katanya, kakak sepupu yang pengen berbisnis, tapi katakanlah awalnya nanya tentang pinjaman, gimana sih model-model pinjaman segala macam." Kan ya, kakak sepupunya ini punya sebuah lahan terbatas terletak di Jakarta Pusat, dan kemudian ya bisa jadi bisnis apa di sana gitu ya. Nah, sebelum saya kemudian masuk untuk ke bisnis apa, walaupun kemudian di judul ngobrol sore ini saya membahas tentang urban farming, tentang hidroponik sebagai salah satu peluang bisnis, saya mengajak adik kelas saya ini untuk kemudian melihat sebuah sudut pandang dulu sebelum memulai bisnis. Karena begini, ya tentu kita semua sepakat ya sahabat semua. Saya coba sematkan dulu di kolom komentar saya mau sharing tentang apa. Jadi buat nanti teman-teman yang kemudian baru datang bisa melihat ini lagi ngobrolin apa sih Mas Andito di ngobrol sore kali ini. Kali aja ke skip judulnya. Jadi selamat datang juga Kak Putih Picture. Yeah. Wih, ada Kak J Mulyana juga, selamat datang. Terima kasih sudah ikut meramaikan ngobrol sore kali ini. Jadi seketika saya ditanyakan ada sebuah lahan kosong, kira-kira bisnis apa ya yang bisa dibangun di sana? Ini pertanyaan yang menarik karena sebetulnya berdasarkan pengalaman saya menjalankan bisnis dan kemudian belajar dari banyak mentor bisnis, dari beberapa mentor bisnis saya melihat bahwa sebetulnya bisnis apapun itu sangat profitable ya, maksudnya semua sangat bisa menghasilkan keuntungan, semua sangat bisa memberikan profit sesuai dengan bisnis yang kita jalankan. Nah, sebelum saya kemudian masuk ke bisnis apa yang bisa bermanfaat, saya mengajak teman-teman untuk kemudian melihat dulu. Kan sekarang kita sedang di masa pandemi ya, masa pandemi di mana kemudian kita melihat kalau dulu mungkin sebelum pandemi hampir semua usaha punya peluangnya gitu ya, peluangnya hampir sama karena ya kita manusia dan manusia berkumpul apa segala macam. Namun ternyata begitu COVID terjadi, ketika pandemi ini terjadi, kemudian terjadi sebuah penyesuaian, shifting. Ada bisnis-bisnis yang bertahan, ada bisnis-bisnis yang tidak mudah bertahan, bahkan cenderung sulit untuk berkembang. Namun pada saat yang sama ada juga bisnis-bisnis yang justru lagi meningkat-meningkatnya. Nah, kalau kita mau sharing sedikit, bisnis yang meningkat itu diantaranya adalah bisnis yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang tidak termasuk papan, yang tidak termasuk properti. Karena properti juga sekarang lagi tidak terlalu bagus nih harganya, karena mau dilepas pun belum tentu orang mau beli. Karena apa? Mereka berfokus kepada survival, mempertahankan hidup, mempertahankan kesehatan diri, mempertahankan perut yang katakanlah kalau tadinya mungkin alokasi makannya bisa agak sedikit tinggi gitu dengan makanan mungkin mewah, banyak beli dan sebagainya. Wah, sekarang kemudian lebih fokus ya udah kita makan yang secukupnya, yang penting gizinya cukup, masak sendiri repot nggak apa-apa, rasa ya mungkin tidak seenak yang dimakan di luar,
tapi yang penting kita bisa menghasilkan makanan kita sendiri. Jadi akhirnya fokusnya apa? Fokusnya adalah ke kebutuhan-kebutuhan harian, basic need, kebutuhan daily needs gitu ya. Jadi salah satu di antara bisnis yang berkembang adalah bisnis-bisnis keseharian, bisnis retail. Terus kemudian di sana masuk kemudian yang jelas banget adalah bisnis kesehatan. Jadi kalau kemudian apa yang Anda ingin bisniskan ada kaitannya dengan kesehatan, dengan bagaimana menjaga diri, baik kesehatan secara kimia gitu ya, yang pakai obat-obatan, maupun kesehatan secara holistik. Artinya apa? Terkait dengan self healing, mungkin di situ ada katakanlah ya basic need kita apa sih? Katakanlah satunya adalah air gitu ya, misalnya bisnis air, dan itu menjadi salah satu yang kemudian sangat dibutuhkan sekarang ya. Nama juga di salah satu COVID ini kan yang paling ditakutkan adalah pengentalan darah ya. Pengentalan darah ada darah yang mengental, maka sarannya dokter itu paling banyak adalah jaga asupan air Anda gitu. Nah, jadi bisnis air minum ini sangat salah satu yang cukup growing. Apalagi air minum yang kemudian bisa membantu tubuh lebih sehat. Lalu kemudian bisnis apa lagi? Ya jelas kesehatan. Lalu bisnis IT ya mau nggak mau kemudian kita lebih banyak menggunakan daring kan. Anak-anak belajar daring, yang bapak ibunya kerjanya daring gitu ya, semuanya dilakukan dari rumah. Akhirnya juga edukasi seperti ini lebih banyak yang online juga. Jadi bisnis yang terkait dengan online itu pun juga menjadi bisnis yang growing. Nah, saya mengajak teman saya ini, adik kelas saya ini, coba kamu pahami dulu, lihat dulu kira-kira peluang bisnisnya seperti apa, terus masalah apa yang ingin Anda jawab dari persoalan yang ada di sekitar Anda gitu. Dan itu dulu yang perlu ditemukan, karena bisnis itu kan sebetulnya katakanlah pengaliran dari sebuah solusi. Kebetulan kita yang bisa memberikan solusinya. Akhirnya ketika terjadi pertukaran, nah makanya pertukarannya bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk silaturahmi, kesehatan, perhatian dan sebagainya. Namun ketika terjadi pertukaran, inilah sebetulnya jawaban dari bisnis itu sendiri. Jadi teman-teman yang mau berbisnis itu perlu menemukan dulu apa sih masalah yang ingin teman-teman selesaikan di sekitar Anda. Jadi kadang-kadang kita punya sebuah idealisme, saya pengen sebuah bisnis gitu, tapi kalau bisnisnya ternyata lagi belum ada yang butuh, bagaimana? Maaf aja, misalnya sekarang bisnis travel gitu ya mulai berkembang, tapi kan ternyata begitu mulai dibuka sedikit, ternyata COVID-nya makin merebak lagi, akhirnya ditutup lagi, PPKM dan sebagainya. Jadi sahabat semua perlu mempertimbangkan dan menemukan apa sih sebetulnya problem di masyarakat yang ingin Anda memberikan solusinya. Nah, ini yang kemudian perlu terus dipikirkan sebelum Anda memulai sebuah bisnis. Nah, setelah ini sudah dilewati, katakanlah teman-teman sudah keluarkan catatan, bikin checklist, aku kayaknya di sekitar tetanggaku banyak yang sakit nih, kayaknya bisnis katakanlah obat herbal menarik nih, atau kemudian bisnis air minum kesehatan menarik nih, atau bisnis sayuran segar menarik nih. Nah, itu bisa Anda bikin listnya, Anda centang-centang dulu, baru kemudian masuk ke fase berikutnya, apa yang kira-kira dari bisnis yang ada ini Anda cukup punya passion untuk menjalaninya. Walaupun ada yang bilang passion mah bisa belakangan, Mas. Betul banget, karena yang penting kan profit ya. Karena kalau nggak profit ya kita juga nggak bisa survive. Nah, tapi sebelum kemudian sampai ke fase profit, kadang-kadang kita perlu menjalani prosesnya. Dan serunya itu kan di dalam menjalankan apapun, bahkan di dalam urban farming sekalipun. Nih kebetulan ada Kak Rizky di sini yang suka sharing sama saya seputar keseruan urban farmingnya ya Kak. Katakanlah, Mas kok nih tanamannya layu apa segala macam. Nah, dalam urban farming saja, kalau kita mau sebut sebagai kegagalan atau kebelum berhasilan, itu sepaket dengan proses belajarnya. Nah, kalau urban farming kita katakanlah belum berhasil atau masih gagal, itu ya paling yang dikorbankan adalah 1-2 tanaman pot, atau kemudian mungkin kalau kita mengembeni 100 gitu ya, ternyata bibitnya kadaluarsa, 100-100-nya nggak berhasil, ya itulah ongkos belajarnya gitu. Tapi bagaimana kalau bisnis? Bisa jadi apa yang sedang Anda jalankan mungkin tidak langsung mendapatkan profit yang Anda inginkan gitu. Nah, ini kan perlu grit ya. Grit itu apa ya? Sesuatu yang walaupun katakanlah ada tantangan, kita tetap maju gitu. Dan di dalam bisnis ini Anda perlu menemukan sesuatu yang memang Anda suka, sehingga ketika ada sedikit tantangan Anda tetap maju gitu. Ketika banyak tantangan, lebih bersemangat lagi. Ya, kadang-kadang makanya kemudian memang di dalam berbisnis kita perlu dapat katakanlah mentor bisnis, partner bisnis, komunitas bisnis yang dapat terus memberikan semangat. Nah, itu kadang-kadang juga perlu ditemukan sih sebelum kita memulai. Nah,
setelah saya sampaikan mengenai dua hal itu, baru kemudian saya masuk ke fase bisnisnya. Bisnisnya apa nih kira-kira? Nah, saya sih mengusulkan dua. Yang pertama adalah bisnis air minum isi ulang. Ya tentu karena saya praktisi air kesehatan, Kangen Water, buat saya bisnis Kangen Water ini lagi bagus-bagusnya nih sebetulnya, karena orang lagi kemudian teredukasi, butuh kemudian air yang lebih baik, butuh air hidrogen yang bisa menyehatkan dan sebagainya. Nah, itu satu. Yang satunya lagi, yang keduanya itu adalah bisnis yang lahannya kan, katakan lahannya terbatas. Lahannya dia katanya itu ada di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat itu artinya ada di tengah-tengah. Katanya sih dia bilang gini, pengennya sih bisnis peternakan bang gitu. Oke, kalau misalnya di kota, peternakan itu isunya ada di polusi air, polusi tanah gitu, atau kemudian polusi udara. Bahkan misalnya dia bilang mau ayam petelur. Oke, sudah pernah menjalani belum? Sudah tahu belum trik-triknya supaya kemudian kotoran ayamnya tidak mengganggu tetangga sekitar gitu? Karena bisnis yang terkait dengan hewan itu isunya ada di polusi ya, setuju ya teman-teman ya, ada di aroma, ada kemudian katakanlah hal-hal yang ya bisa mengganggu sekitar gitu. Nah, saya sapa dulu ya teman-teman yang sudah datang. Wih, Kak Putih katanya punya 600 meter bengong. Wih, 600 meter, gede banget itu. Nah, nanti kita ngobrol ya Kak tentang bisnisnya. Dalam hal ini kita ngobrol tentang hidroponiknya. Ada Kak Ogut, ada Kak Fei. Ye, gimana kabar Kak Fei? Dan Om Bule di sana, semoga sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Australia dalam keadaan baik. Ya, saya nggak tahu gimana ya update di Australia tentang COVID dan Delta ini. Apakah kemudian juga jadi lebih mengetatkan lagi? Karena saya sempat dapat kabar kalau di Australia katanya sudah lebih tenang, sempat sudah tidak seprokes sebelumnya. Apakah setelah adanya varian COVID baru ini, apakah Australia aman-aman saja atau bagaimana? Mungkin Kak Faye bisa update di sini. Nah, kembali ke bisnis tadi teman-teman. Jadi kalau yang satu saya sarankan, ini ada bisnis kesehatan yang kemudian menggunakan mesin levoluk yang dari Jepang ini prospeknya lagi luar biasanya. Kayak kita bisa ngobrol sendiri tentang profitnya, tentang kapan BEP-nya dan sebagainya di bisnis yang satu ini, karena saya sedang menjalani. Nah, yang satunya ini adalah bisnis tentang hidroponik. Hidroponik ini ketika ada seseorang bilang punya lahan di kota, buat saya yang terlintas adalah memang bisnis hidroponik. Kenapa? Karena di dalam hidroponik, kalau teman-teman lihat di video-video yang saya sudah naikkan di channel YouTube saya, itu sebagian besarnya kan memang di lahan yang sangat terbatas. Bahkan bisa dibangun secara bertingkat. Yang saya pakai buat profil picture acara ini aja adalah sebuah instalasi yang dibuat oleh teman-teman di PLN, yang kemudian saya sempat memberikan inspirasi di sana. Saya kasih gambaran, gini loh kita bisa bikin seperti ini. Saya waktu itu bawakan sebuah modul yang kecil yang ukurannya nggak sampai 1 meter, tapi begitu dilihat sama tim di sana, oh gini doang, emang gitu doang. Diduplikasi jadi tuh instalasi hidroponik dengan tanaman kangkung yang ada di profile picture video ini. Itu tempatnya di mana? Di rooftop. Jadi artinya apa? Nggak nambah lahan lagi kan? Nah, bayangkan kalau teman-teman punya lahan atau seperti punyanya Kak Putih tadi ada 600 meter. Wow, buat saya itu kalau Anda jadikan instalasi hidroponik, Anda bisa dapatkan ribuan lubang. Ribuan lubang itu hitungan sederhananya ya, katakanlah misalnya sayuran. Kenapa saya ditanya juga siklusnya gimana? Siklusnya bulanan. Kita bisa atur supaya kemudian setiap hari panen. Jadi kita sudah ukur nih pasarnya kira-kira, atau kita bisa tes pasar dulu kan biasanya ya. Namanya bisnis biasanya setahun pertama adalah setahun mencari pola. Tentu bisa lebih cepat, bisa lebih baik. Tapi setidaknya selama setahun ini kita menemukan pola. Nah, biasanya di bulan-bulan pertama kita katakanlah mencoba memanen, dijadwalkan 100 net pot atau 100 lubang per hari. 100 lubang per hari itu artinya kalau sayuran itu sekilonya itu adalah 5 lubang, berarti Anda bisa berpanen 20 kilo sayuran hidroponik sehari. Sayuran hidroponik bisa Anda branding, bisa Anda kemas, bisa Anda berikan label atau kemudian sebagai sayuran yang bebas pestisida. Karena apa? Ya emang ngapain dikasih pestisida? Sayuran itu justru mindsetnya yang kita bantu, kita edukasi dulu. Ya saya juga sempat sih ngalamin ya, ngaku deh bahwa dulu saya kalau misalnya pilih sayuran, ya saya carinya yang nggak ada hamanya gitu. Maksudnya yang nggak ada lubangnya, semakin mulus, itu semakin bagus. Saya semakin kepengen tuh sayuran seperti itu karena menurut saya aman.
Begitu saya pelajari, hati-hati, justru sayuran yang terlalu mulus seperti itu jangan-jangan ada sesuatu yang ketempel di sana sehingga serangga nggak mau makan, sehingga bakteri sehingga hama-hama itu tidak mau mencicipi karena apa, bisa jadi ada itunya, ada pestisidanya gitu. Nah, kalau misalkan sayuran kita agak bolong-bolong dikit nggak ada masalah, kita tinggal edukasi saja. Itulah contoh sebuah sayuran yang memang organik. Makanya perlakuannya pakai organik, pakai semprotnya pakai ekoenzim misalnya untuk kemudian mengurangi hamanya, atau kemudian pakai rendaman bawang putih dan tembakau misalnya, atau kemudian ada campuran cabenya juga. Kita bisa bikin pestisida nabati dari situ. Nah, artinya apa? Sayuran hidroponik sangat bisa di branding dengan baik. Nah, kalau kita bisa melakukan branding dengan baik, kalau teman-teman jual sayurannya sekilo 20.000 saja, ya 10.000 tuh udah baik banget ya. Atau kita ambil 20.000 saja sekilonya, maka dalam sehari Anda bisa dapat 20 kilo kali 20.000, 400.000 sehari. Sehari 400.000. Sehari 400.000, kalau kemudian betul-betul bisa setiap hari panen, maka 400.000 dikali 30, 4 juta, bisa dapat 12 juta sebulan. Modalnya berapa Mas untuk kemudian bisa bikin 100 lubang itu? Perkiraan saya, Anda modalnya tidak akan lebih dari 20 juta. Untuk kemudian langsung bisa dapat instalasi yang banyak ya, yang kemudian oke ya, yang kemudian bisa tersetting dengan baik. Saya punya mentor yang kemudian bisa membuatkan rakit apung dengan lubang tanam sekitar 380 lubang itu dengan ukuran 2 kali 4 meter. Instalasinya rakit apung, harganya itu terakhir saya itu tidak sampai 10 juta. 10 juta deh ambil deh, katakan sekitar 10 juta. 10 juta 400 lubang. Berarti kalau misalnya, dan itu cuma 2 kali 4 meter. Berarti berapa tuh? Cuma hampir 10 meter persegi. Berarti kalau tempatnya Kak Putih tadi ada 600 meter persegi, bisa berapa banyak tuh instalasi seperti itu kan. Jadi bisa banyak sekali gitu. Untuk bikin dapat 1000 lubang aja Anda hanya perlu dapat 3. Artinya 30 juta. Nah, dengan katakanlah Anda investasi 30 juta, lalu kemudian dengan asumsi Anda sudah bisa full balik modal gitu ya. Artinya full bisa, ini idealnya gitu, kemudian bisa dapat 12 juta sebulan dengan jenis sayuran standar, maka BEP-nya ya sampai 2-3 bulan aja kan. Kayak katakan tuh sudah dikurangi ada ongkos operasional. Tapi operasional hidroponik apa sih teman-teman? Operasionalnya kan cuma orang, manusia. Bahkan untuk ngurusin 3 instalasi 1 orang aja cukup loh. Segitu ya, sangat efisiennya hidroponik ini. Jumlah airnya yang digunakan jauh lebih efisien daripada kemudian organik. Mohon maaf, yang nanam di tanah, nyiram segala macam kan kesiramnya jatuh ke tanah yang lain juga. Tapi kalau hidroponik maka dia instalasi tertutup. Nah, itu yang kemudian bisa membuat bisnis dalam hidroponik menjadi jauh lebih efisien lagi. Nah, apa sekarang pasarnya? Emang ada yang mau makan? Ya, sekarang orang pada nyari makanan sehat gitu. Kemarin aja istri saya lagi ke pasar, awalnya beli labu kuning harganya sepotong 6.000. Begitu sehari apa 2 hari lagi ke sana, labu kuning sepotong jadi 15.000. Kok jadi tinggi begini harganya? Iya Mas, karena ada broadcast di WA katanya labu kuning bagus buat COVID apa segala macam. Itu loh, isu kesehatan ini sangat bisa dimainkan untuk kemudian sebuah komoditi yang kemudian harganya naik. Apalagi kemudian kalau Anda bisa membesarkan sebuah tanaman yang memang ada kelasnya. Contoh kale itu sudah ada kelasnya. Ada kelasnya orang-orang yang suka mengejus kale atau kemudian membuat raw juice dari kale. Kale ini bahkan di luarnya dijualnya itu selembar 1.000 rupiah, sedangkan tanamannya itu bisa tumbuh terus kayak kangkung gitu. Itu kan seru ya. Kemudian kita membahas tentang potensi hidroponik seperti ini. Maka kalau teman-teman nggak punya lahan, punyanya cuma lahan jemuran seperti saya seperti ini, hidroponik jawabannya. Kalau teman-teman punya lahan yang lebih luas ya, jawabannya hidroponik. Jadi saya mengajak teman-teman untuk kemudian melihat sebuah peluang. Kalau teman-teman punya lahan yang tadi kok katanya Kak Putih tadi, lahan bengong seperti itu, 600 meter persegi lahan bengong. Saya itu kalau ngelihat lahan bengong tuh gemes gitu loh. Ini bisa jadi sesuatu ini. Pasang instalasi hidroponik, berapa banyak sayuran yang teman-teman bisa supply dengan proses yang sangat simple, minim perawatan. Anda kelihatannya besar aja sistemnya di awal, katakanlah investasi 10-30 juta untuk kemudian mendapatkan sebuah running well selama sebulan. Anda bisa dapat profit yang banyak banget, apalagi kalau kemudian
ya katakanlah kesehatan itu akan terus menjadi sebuah bisnis yang akan terus ada bahkan dalam kondisi perang sekalipun, bahkan pasca perang sekalipun. Jadi kesehatan akan terus menjadi sebuah bisnis yang akan terus menerus ada. Nah, hidroponik ada di mana sih? Ada di kesehatan, ada di pertanian, dan ada di teknologi. Jadi ada 3 unsur di sini yang kemudian masuk dan semuanya ada di bisnis yang berpotensi untuk berkembang. Jadi sahabat semua, ketika Anda memiliki sebuah lahan yang bisa difungsikan, saya sih kalau ngomong 600 mah udah hayu aja lah Kak, biarnya sini buat kasih saya 100 meter perseginya nanti saya olahin gitu ya, untuk kemudian itu sangat bisa gitu. Karena apa? Memang nggak butuh lahan banyak, hanya butuh, katakan kalau memang butuh tim, Anda hanya butuh 1 orang tim untuk kemudian merunning itu semua. Asik banget ya sahabat semua. Inilah potensi dari hidroponik, makanya saya menjadikan judul ini, kalau punya lahan kosong udah hidroponik, bisnis hidroponik aja, karena sudah sangat proven, sudah sangat terbukti. Saya punya mentor yang menjalankan ini, bahkan mentor saya yang tadi saya sebutkan, Pak Roni Tanumiarja ini, dia megangnya bukan bisnis 600 meter persegi Kak gitu, bisnisnya yang 1000-2000 meter persegi gitu, yang kemudian bikinnya greenhouse besar dengan lubang tanam yang mungkin ribuan, bahkan mungkin bisa jadi puluhan ribu lubang tanam gitu. Dan sangat simpel, begitu kelihatan besar aja investasinya di depan, tapi begitu sudah jadi, apalagi dengan bahan-bahan yang jelas awetnya, baja ringan dan sebagainya, Anda sudah punya sebuah modal yang tinggal Anda jalani, tinggal Anda tekuni kapanpun yang Anda butuhkan. Setidaknya, paling tidak ya, saya senang bisnis yang kemudian kita dari investasi yang kita keluarkan, kita juga bisa dapat hasilnya. Sorry to say, misalnya katakanlah Anda berbisnis, katakanlah bikin kue gitu ya. Kalau kuenya lebih, yang makan siapa? Kan keluarga Anda juga kan gitu. Nah, kalau bikin bisnis sayuran, ketika sayurnya lebih, yang makan siapa? Anda juga. Kalau kemudian nggak ada yang beli gimana Mas? Anda bisa sedekahkan sayuran ini, bisa jadi sumber berkah juga gitu. Anda bisa sedekahkan sayuran, katakan Anda ngebibit kebanyakan gitu, udah bagi-bagi aja. Sayuran ini adalah tanaman yang akan terus mudah tumbuh selama Anda punya bibit yang bagus, selama Anda sudah paham sistemnya. Saya instalasi yang ada di belakang saya ini, saya bisa balik nggak ya kameranya? Coba. Nih maaf ya kalau sayurannya sudah agak butut-butut begini karena memang lagi perlu disegarkan lagi. Tapi ini adalah instalasi yang sudah berjalan sekitar 3-4 tahun. Bayangkan sahabat semua, itulah potensi dari hidroponik dengan instalasi yang benar. Jadi sahabat semua, kalau punya lahan yang kosong, bisnisnya hidroponik aja. Gimana? Setuju? Atau masih mau bertanya-tanya, ada yang ingin dikonsultasikan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita bisa bahas lebih jauh lagi mengenai potensi dari bisnis hidroponik ini. Intinya sahabat semua, ketika teman-teman berbisnis, pastikan atau ya pertimbangkan lah, pastikan kan ya, kayaknya maksa banget sih Mas Andi, itu mentor bukan, coach bukan. Saya motivator aja, saya memotivasi teman-teman untuk kemudian memikirkan, mempertimbangkan bahwa ketika Anda berbisnis, pastikan bisnis itu sesuatu yang Anda tidak perlu mendorong terlalu berat. Karena apa? Bisnisnya memang sedang naik. Apa bisnisnya sedang naik ya? Tadi saya sebutkan, bisnis makanan, kesehatan, bisnis kemudian yang terkait dengan teknologi, itu sedang naik-naiknya. Jadi berbisnislah di bidang-bidang yang seperti itu. Nah, peluangnya apa yang ada di sekitar Anda? Silakan Anda cari. Sekarang zamannya online, Anda bisa googling, Anda bisa cari bisnis apa yang sangat visible dan bisa dijalankan. Namun ada sedikit tips dari saya, ketika Anda melakukan bisnis, jadi rezeki ya sahabat semua, pastikan teman-teman menemukan komunitas yang tepat, komunitas yang kemudian bisa terus memberikan aura positif kepada Anda untuk terus menyemangati Anda, dan di sana Anda bisa terus belajar, di mana isinya adalah mentor-mentor yang kemudian mau berbagi ilmunya tanpa khawatir bakal diduplikasi gitu. Dan sekarang udah makin banyak kok mentor-mentor yang seperti itu. Jadi dia berbagi ilmunya aja, wah nggak takut kemudian nanti diambil ilmunya sama orang lain terus jadi saingan. Nah, saya suka pakai kutipannya Kang Dewa Eka Prayoga bahwa ilmu itu bisa dikopi, tapi rezeki tidak bisa dipaste. Asik ya. Baik sahabat semua, terima kasih. Saya sapa dulu deh di sini. Wih, katanya Kak Fei lagi lockdown lagi Mas 2 bulan. Di sini sudah sampai 243 delta virusnya.
Untuk negara sebesar Australia 243 Kak, dan langsung bisa di lockdown. Berarti memang ketertiban warganya sudah bisa diatur ya Kak Faye ya. Jadi betul-betul dijagain supaya kemudian yang 243 ini tidak menyebar. Kalau di Indonesia ya kita punya cara penanganan kita sendiri. Setidaknya saya mengajak teman-teman, saat ini pemerintah sedang melakukan program vaksinasi. Ya kalau memang Indonesia karakternya adalah karakter kongko-kongko seperti ini, nggak tahan di rumah segala macam, maka teman-teman yuk kita vaksin, kita jaga prokes kita, tetap pakai masker, double masker kalau perlu saat sekarang, sering-sering cuci tangan, dan yang ngurangin kerumunan dulu, ngobrol-ngobrolnya via online seperti ini saja untuk sementara waktu sampai kemudian varian COVID ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran yang besar, pelajaran bersama bahwa kita ternyata memang perlu terus-menerus menghargai lingkungan kita, karena ya ketidakseimbangan ini kan terjadi, virus yang luar biasa ini terjadi mungkin karena perilaku kita sendiri juga. Kita perlu introspeksi dan kita fokus pada apa yang bisa kita kontrol untuk bisa berkontribusi positif di dalam penanganan COVID-19 khususnya di Indonesia. Terima kasih infonya tadi ya Kak Faye. Terus nih ada Kak Dian Kice, ada Kak Wening Ridati, dan Kak Marlia Rashid. Yeah. Baik, terima kasih kakak-kakak semua, sahabat-sahabat semua sudah bersama saya di Ngobrol Sore Urban Farming spesial membahas bisnis hidroponik. Ya, siapa tahu bermanfaat. Kalau memang Anda senang dengan konten-konten yang seperti ini yang terkait dengan bisnis dan hidroponik dan sebagainya, boleh tinggalkan di kolom komentar. Mungkin akan menjadi pembahasan kita yang selanjutnya. Siapa tahu akan ada chapter 2-nya mengenai bisnis hidroponik, tergantung pertanyaan Anda supaya kita bisa ngobrolkan bersama. Sahabat semua, jaga kesehatan, jaga keselamatan, jaga semangat Anda, dan semoga apa yang saya sampaikan dan video-video di Rumah Hijau Net ini bisa bermanfaat. Silahkan dibagikan kepada teman-teman yang ingin berurban farming dan ingin menjalani urban farming yang simple dan menyenangkan, karena kita menjalaninya bersama-sama. Terima kasih, saya Andito. Sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming episode selanjutnya. Terima kasih, sehat-sehat semuanya.